Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Teman-teman sekalian, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membandingkan antara Python dan C++. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat array multidimensional menggunakan Python dan juga menggunakan C++. Kenapa ini penting? Karena array multidimensi ini seringkali kita gunakan saat harus berurusan dengan berbagai macam data. Misalnya ketika kita terlibat dengan machine learning, seringkali kita harus menyajikan data ke dalam sebuah program dalam bentuk array multidimensi. Atau bahkan misalnya ketika kita bekerja dengan elektronika di microcontroller, ada juga perangkat-perangkat yang harus kita sajikan dalam bentuk array multidimensi. Misalnya ketika kita bekerja dengan keypad matrik 4x4 misalnya, maka kita harus membuat daftar dalam bentuk array multidimensi. Karena itu kita akan melihat bagaimana membuat array multidimensi ini baik menggunakan Python maupun menggunakan C++. Kita akan mulai dengan Python terlebih dahulu ya. Di Python yang menjadi karakternya adalah sangat mudah sekali untuk membuat sebuah array multidimensi. Kita sebut saja variabelnya matrik. Nah, variabel matrik ini akan kita buat berupa array dengan dua dimensi. Ada baris, ada kolom, atau yang sering dikenal secara matematika dengan nama matrik. Nah, sama seperti list biasa, array multidimensi juga dimulai dengan kurung kotak dan ditutup dengan kurung kotak di Python. Nah, kita berikan nilainya juga dalam bentuk list seperti ini, 10 misalnya, 20, 30. Nah, ini baris pertamanya. Kemudian baris keduanya misalnya 40, 50, 60. Oke, kemudian baris ketiganya 10, 80, 90. Nah, kita lihat cukup seperti ini di Python, maka kita sudah bisa menghasilkan array dua dimensi. Jadi kalau kita ingin tampilkan print matrix, maka kita dapatkan array multidimensi dengan 3 baris dan 3 kolom. Nah, sama seperti list, untuk menampilkan nilai kita juga cukup menggunakan indeks. Selalu diingat indeks dimulai dari 0, jadi kalau kita ingin menampilkan nilai 10, maka indeksnya adalah baris ke 0 dan kolom ke 0. Jadi jika kita tampilkan nilai 1 misalnya, nah, matrik indeks ke 0, baris ke 0 ya, dan kolom ke 0, maka kalau kita print nilai 1, kita akan dapatkan 10 ya. Atau misalnya kita ingin tampilkan angka 90, dia ada di baris ketiga kolom ketiga, tapi karena indeks dimulai dari 0, maka ini 2 baris kedua kolom kedua ya. Kolom. Oke, Anda bisa lihat ya, segampang itu di Python. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana membuat array multidimensi di C++. Kita akan gunakan terminal, masih di jupyterlab.reservani.com. Kita buat saja namanya nanomatrix.cpp. Karena kita akan menampilkan sesuatu ke layar, seperti biasa kita buat headernya include IO stream. Oke.
Supaya lebih jelas ya, karena ini warna kuning kita ganti sedikit themesnya. Oke, lebih jelas ya. Kemudian using namespace standar. Ini kita siapkan dulu fungsi main-nya. Oke. Karena tidak ada nilai yang dikembalikan, kita pasang juga return 0. Oke. Jadi ada beberapa hal yang membedakan antara pembuatan array multidimensi di Python dengan array multidimensi di C++. Pertama tentu saja di C++ kita harus deklarasikan tipe datanya. Karena tadi kita membuat array yang seluruh elemennya adalah integer, maka kita buat saja tipe datanya integer. Kemudian nama array-nya kita samakan matriks. Kemudian kita harus memberitahukan berapa ukuran array yang mau kita buat. Karena kita hanya ingin membuat array 2 dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom, jadi kita beritahukan matriks 3 seperti ini. Berarti ini 2 dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian hal berikutnya yang membedakan adalah kalau di Python kita menggunakan kurung siku, di C++ kita menggunakan kurung kurawal. Baik untuk seluruh array-nya maupun baris dan kolomnya. Jadi barisnya juga harus menggunakan kurung kurawal. Kita samakan saja nilainya 10, 20, 30, koma. Kemudian baris keduanya 40, 50, dan 60. Kemudian baris ketiga kita samakan 70, 80, dan 90. Jadi seperti inilah cara membuat array multidimensi di C++. Nah, kemudian untuk memanggil sama dengan di Python, yaitu berdasarkan indeks baris dan kolomnya. Tetapi tentu saja seperti biasa informasikan atau deklarasikan dulu tipe datanya. Misalnya kita sebut saja nilai 1 ya, tadi nilai 1. Maka kita panggil nama array-nya yaitu matriks dan sebut elemennya, baris ke 0, kemudian kolom ke 0. Jangan lupa titik koma setiap akhir baris. Kemudian kita tampilkan dengan cout ya, seperti ini. Kita tampilkan nilai 1, kemudian end line. Oke. Kita simpan, Ctrl O, dan kita compile. Matrix.cpp, keluarannya kita samakan yaitu matriks. Oke, tidak ada error, kita jalankan matriks. Nah, muncul nilai 10 yang merupakan elemen ke 0, baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian di C++ kita tidak bisa melakukan bagaimana yang kita lakukan di Python, yaitu menampilkan seluruh elemen array-nya sekaligus. Kalau di Python kita bisa melakukan print matrix yang memunculkan semua elemen dari array 2 dimensi yang kita buat. Di C++ kita harus memanggil seluruh elemennya karena kita punya array 3x3 2 dimensi, maka kita harus memanggil setiap elemennya. Indeks 0, 0 atau baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom kedua, sehingga kita membutuhkan 2 looping ya, yaitu looping untuk baris dan looping untuk kolom. Kita buat saja seperti ini, for integer baris, barisnya mulai dari 0, kemudian sampai lebih kecil dari 3 ya, karena kita cuma punya 0, 1, 2 ya. Kemudian baris plus plus. Nah, ini adalah looping untuk baris. Nah, selain looping untuk baris, tentu kita butuh
looping untuk kolom. Jadi di dalam looping baris kita masukkan looping kolom. Kolom ke 0 hingga kolom lebih kecil dari 3, kolom plus. Ini adalah looping untuk kolomnya. Nah, di dalam looping inilah kita panggil seperti tadi kita memanggil nilai 1, hanya saja indeksnya ini merupakan hasil looping. Jadi cout kita panggil dengan indeks yang merupakan hasil looping, yaitu baris dan kolom. Oke, seperti ini. Nah, kemudian penutupnya kita letakkan di sini cout n9. Oke, jadi inilah strategi trik agar kita bisa memanggil semua elemen yang ada di dalam array 2 dimensi tadi. Coba kita jalankan. Ctrl O. Kita compile lagi. Oke, tidak ada kesalahan. Kita panggil matriks. Nah, ya, sebagaimana yang Anda lihat, nilai semua elemen dari array 2 dimensi tadi bisa kita munculkan. Jadi 2 bekal ini baik di Python maupun di C++ ini akan berguna jika nanti kita harus menyajikan data dalam bentuk array multidimensi. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di video tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.